سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلاة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة شيخنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وشيخنا محمد سلمان المدني وشيخنا محمد حسن البنجري وشيخنا محمد نقص وشيخنا زيد بن عبد الغني وشيخنا أبينا إبراهيم بن محمد وشيخنا محمد أحسن به وشيخنا عبد السعيد الرفاعي ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات شيء لله لكم الفاتحة. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Maghfirah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberi kesehatan, umur yang barakah. Sekian lama kita libur, alhamdulillah hari ini kita bisa nyambung kajian kita dan teruskan niat di dalam hati kita, niat yang kuat menuntut ilmu sampai akhir hayat. Karena orang yang niatnya menuntut ilmu sampai akhir hayat, niat di hatinya, maka ia memperoleh meninggalnya walaupun di tempat pembaringan, tidak berperang, tidak terbunuh, maka mendapatkan fadilah pahala mati syahid. Sementara beberapa pekan ini Allah uji umat Islam, terutama saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dengan kezalimannya, dengan kesewenang-wenangannya mereka membumi hanuskan daerah Gaza. Anak-anak kecil yang tak bersalah sudah luka, patah-patah tulang mereka, ayah meninggal, ibu meninggal. Allahu Akbar. Terlalu banyak kaum muslimin yang tidak tahu menahu dibombardir rumah mereka, hancur. Mereka meninggal, berapa ribu yang meninggal, berapa ribu yang luka. Dengan kekejaman ketiadapan Zionis yang dilaknatullah, kita umat Islam perlu prihatin, perlu merasakan penderitaan mereka. Kalau kita cuek-cuek saja, pada tahu-tahu itu tidak beriman yang sebenarnya kita. Maka paling tidak kita mendoakan mereka. Untuk itu mari kita bersama-sama
mengirimkan surat Al-Fatihah kepada saudara kita yang sudah wafat terbunuh ataupun yang luka-luka ataupun yang masih ada di sana. Semoga Allah memberi kekuatan dan Allah menyelamatkan sisa-sisa umat Islam yang ada di Gaza. Bikaramatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin nar. Allahumma tahlil a'da'ana wa 'ada'al muslimin wa shaddid sharrahum wa farrij jam'ahum wa qallib tadbirahum wa baddil ahwalahum wa kharrij bunyanahum wa kharrij bunyanahum wa kharrij bunyanahum wa qasir a'malahum wa zadi aqdamahum wa kharrij ajalahum wa kharrij ajalahum wa kharrij ajalahum. Allahumma ansurna ala kulli aduwwin wa barakih wa hasidin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma ya rafi'ad darajat. Allahumma ya rafi'ad darajat. Allahumma ya rafi'ad darajat. Allahumma ya syafiyal amrad. Allahumma ya mujibad da'wat. Allahumma ya arhamar rahimin. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر ونعوذ بك من الفقر ونعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkabarkan kepada para nabi-nabi melalui kitab-kitab yang mulia yang turun kepada para nabi, baik dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, lebih-lebih Al-Quran, bahwa segala apa yang terjadi di alam dunia ini, nasib kita, keadaan kita, bahkan yang terjadi di Palestina, terjadi di negara kita Indonesia, apapun terjadi pada diri kita, keluarga kita, anak, istri, suami, anak cucu dan semuanya sudah Allah takdirkan sejak di alam ajali. Jadi kalau boleh, yang ada di alam dunia ini terisi dibasuh, yaitu sudah berurusan. Kita tinggal menjalaninya. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak di alam ajali sudah menentukan orang-orang yang bekal mendapat rahmat Allah, orang-orang yang bekal mendapat pertolongannya Allah, orang-orang yang bekal mendapat bantuannya Allah, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Itu sudah Allah takdirkan sejak di alam ajali. Dan pilihan Allah itu bukan kepada sebuah hambanya, makhluknya, orang-orang tertentu, sebagaimana Allah kabarkan dalam Al-Quran, yahtassu bi rahmatihi may yasha.
Wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah lah yang telah memilih, Allah lah yang telah menentukan, Allah lah yang telah mentakdirkan orang-orang yang akan mendapat inayah, rahmat, pertolongan, bantuan, kasih sayang dari Allah, kecintaan Allah di dunia, lebih-lebih di akhirat. Dan Allah sangat besar nikmat dan karunia-Nya. Ini Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih. Sekarang timbul pertanyaan kepada kita. Apakah kita ini termasuk orang yang dipilih atau tidak? Ketiga, apakah kita ini termasuk orang yang dipilih Allah atau tidak? Ternyata orang-orang yang dipilih oleh Allah itu ada alamatnya, ada tandanya, dan tanda ini pun diberitahu Allah dalam Al-Quran. Inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat amat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya, tanda orang yang dipilih Allah, jadi kekasih Allah, jadi orang yang mendapat rahmat Allah, jadi orang yang beruntung di dunia, lebih-lebih di akhirat. Tandanya adalah dengan isyarat Allah, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu sangat amat dekat kepada orang yang berbuat baik. Artinya, tanda orang yang mendapat rahmat Allah, kehidupan di dunianya suka dalam ketaatan, dalam kebaikan, senang berbuat taat ibadah kepada Allah. Nah, apabila pada diri seseorang itu senang dia berbuat kebaikan, malas, jenuh berbuat maksiat, suka berbuat taat, senang ibadah, senang sholat, senang zikir, suka bertasbih, suka berbuat kebaikan, baik hatinya lawan orang, suka menolong orang, selalu dalam kebaikan, berarti inilah tandanya orang yang dipilih Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan setiap hadir malam hari ini pun termasuk orang yang dipilih Allah. Kalau menurut akal, pikiran, hujan lebat paling 10-20 dapat. Tapi ternyata alhamdulillah ini berjubel yang datang. Bahkan mulai simetrik datangnya jauh-jauh. Kenapa? Ini tanda orang yang ditarik Allah. Tanda orang yang dipilih oleh Allah. Jadi itu ukurannya. Apakah aku ini termasuk orang yang mendapat rahmat Allah, disayangi Allah, dicintai Allah? Lihat, apakah kita senang berbuat taat, berbuat ibadah, mencintai Allah, senang dengan Allah? Di antara ciri-ciri orang itu dicintai Allah, Imam Ibnu Athaillah mengkabarkan, "Farrat qalbaka minal aghyar." Yamlahu bil ma'arifi wal asrar. Kosongkan jadi hati kita dari segala sesuatu selain Allah. Jadi hati orang yang mendapat tanda dapat rahmat Allah itu dia berusaha di hatinya ini jangan ada aghyar. Apa itu aghyar? Segala sesuatu selain Allah. Apa itu? Gawian, anak, bini,
laki, kawan, jabatan, kedudukan, harta, kemakmuran, keberkenalan, macam-macam itu akhir berdatang. Bahkan dunia akhir, bahkan maaf, surga pun akhir. Apa itu akhir? Segala sesuatu selain Allah dilepas dalam hati ini, jangan ada lagi. Bukan berarti kita pada bagawi tetap, berdagang tetap, berusaha tetap, dari nafkah tetap, tidak perlu kaya, makin sugih makin bagus, punya jabatan makin bagus. Cuma itu semua jangan ada masuk ke dalam hati. Semuanya hanya pada luaran. Mobil di garasi, banyak mobil di garasi dianggapnya. Rumah di tanah berapa puluh habis rumah atau apa? Di tanah aja anggapnya. Duit mungkin miliaran, triliunan, kalau apa itu bagus. Anggapnya di barang tas saja. Amat barang tas saja anggapnya. Bini dihiga aja anggapnya. Laki dihiga aja anggapnya. Anak dihiga aja anggapnya. Pahumaan di pahumaan aja anggapnya. Sarang burung pipit, walet di guha aja anggapnya begitu. Di hati hanya ada Allah. Awalah maka ini memang berat, penuh cobaan, penuh ujian, tapi kita berusaha dengan apa? Dengan zikrullah, dengan kalimat la ilaha illallah, melepaskan sesuatu selain Allah, dengan zikir hati Allah, 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 Allah di hati. Berusaha, ada muncul hilangkan, pegangan. Memang kata Allah sekaligus, kali ada lepaskan. Ini bukan tujuan, jangan diingat. Nah, kalau sudah kita berusaha melepaskan ke dalam hati kita, di hati kita hanya ada Allah saja. Hasbi nafsi jalallah ma fi qalbi illallah. Cukup yang ada pada diriku ini hanya kebesaran Allah. Tidak ada lagi di hati yang lain selain Allah. Ujungnya apa? Nur Muhammad sallallahu. Maka Nur Muhammad yang meliputinya sudah. Setelah Nur Muhammad yang meliputi la ilaha illallah. Tidak ada lagi nak ada hanya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan nur, mendatangkan ilmu ma'rifat, ilmu rahasia, ilmu sir tentang kebesaran Allah dan kelezatan dengan Allah. Allah hujamkan, Allah tanamkan di hati orang-orang sudah berusaha mengosongkan dari selain Allah. Turunlah nur, turunlah hidayah, turunlah cinta kepada Allah, turunlah kelezatan lewat Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita selalu dengan Allah. Maka itu tolong jangan tinggalkan amalan tarekat kita. Tarekat Naqsabandiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah. Tapi khusus setiap ba'da sholat, mata terpejam, napas ditahan, mulut ditutup, gigi dirapatkan, lidah diangkat ke langit sedikit, dagu ke bahu kiri dengan menyebut kalimat Allah, 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 Allah. Ada tahan dan ingat lagi, dikit lagi Allah, 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 Allah. Ada tahan dan ingat lagi, dikit lagi Allah, 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 Allah. Minimal 3 kali menahan nafas. Lebih banyak, lebih bagus. Pelan-pelan terbuka mata sambil mengatakan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Ini ba'da sholat. Tapi di luar sholat, berjalan kita, berduduk kita, barakah kita, riadahkan terus kalimat Allah, 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 Allah.
Tidak ada kenikmatan yang teragung, terindah, terbesar, melainkan Allah jadikan kita berzikir memuji Allah. Tanda orang yang dimuliakan Allah di Quran disebutkan Fadhkuruni Adzkurkum. Hambaku, bila engkau mengingat aku, berzikir menyebut aku lebih mengingatmu. Tanda orang yang diingat Allah dan dicintai Allah, disayangi Allah, cirinya diantaranya hatinya selalu mengingat Allah. Mbah kosong zikir lagi terus. Dan ia menyadari naknya kalau berzikir itu pun semata-mata karena pemberian karunia anugerah dari Allah. Kemudian para jamaah yang mulia, setelah kita merasakan kenikmatan, kelezatan dalam taat, dalam ibadah kepada Allah, jaga pulang sebutin. Jangan rasa kita pulang yang beramal tuh. Jangan merasa kita pulang yang berzikir itu. Jangan merasa kita pulang bertasbih itu. Rasakan inilah rahmat dari Allah. Inilah pertolongan Allah. Inilah inayah Allah. Inilah hidayah dari Allah. Inilah wujud rahmat Allah kepada diriku. Ya amal kebaikan kaulah. Inilah kenyataan wujudnya rahmat Allah. Jangan pula rasa kita nambah amal lagi. Tetap kata kita la haula wala quwwata illa billah. Maka itu Rasulullah selalu mengingatkan lawan kita. Udhkuru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat yang memutuskan kelezatan. Nabi menyuruh kita banyak-banyak mengingat yang memutuskan kelezatan. Apa itu namanya kelezatan? Bahasa kasarnya al-maut, kematian. Itu memutuskan segala macam kenikmatan. Disuruh kita banyak-banyak ingat lawan mati. Dan orang ingat mati ini ganal pahalanya. Orang ingat mati kadang mau ingat lawan mati. Mau kayak apa aku dikubur? Itu mah usaha dosa. Ingat lawan mati meninggikan derajat. Banyak ingat lawan mati, banyak ingat lawan mati, itu ganal pahalanya. Bahkan salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Umar, beliau berkata, aku adalah orang yang ke-10 dari 10 orang sahabat Ansor yang datang berkunjung menemui Rasulullah. Lalu salah seorang sahabat Ansor bertanya, ya Rasul, siapakah orang yang paling cerdas dan paling mulia? Paling cerdas, paling pintar, paling mulia. Maka jawab Nabi, aktsaruhu dzikra lil maut. Itulah orang yang banyak ingat akan al-maut, ingat akan kematian. Wa asyadduhum isti'dadan lahu, dan bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk sanggup balik menuju Allah, memperbanyak amal, memperbanyak ibadah, dan mengoreksi dirinya. Mungkin ada kehilafannya, ada kesalahannya, kealpaannya, dosa-dosanya, bersegera dia minta ampun. Dosanya lawan makhluk, segera dia minta maaf lawan makhluk. Diisi dengan kebaikan-kebaikan. Ulaika humul aqyasu zahabu bisyarafid dunya wa karamatil akhirah. Orang itu mendapat kemuliaan di dunia dan mendapat karamah di alam kuburnya. Allahu Akbar. Banyak ingat mati. Kemudian dalam surah Az-Zumar Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun.
Wahai Muhammad Rasulullah, innaka mayitun, engkau itu mayit, ya Allah. Dan mereka pun mayit. Kita kadang menyebut Nabi itu mati. Kalau ini, sebab Nabi kan si matian pindah wadah aja sih. Jangankan Rasulullah, nih, saudara kita orang Palestina yang kelihatannya mereka mendapat cobaan besar, hancur lebur batang tubuh mereka kena bom, kepala pecah, meninggal mereka semua. Latihan binian tua muda yang muslimah terlihat mereka meninggal, tapi ujar Allah ada wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang mati dalam membela agama Allah fisabilillah, termasuk orang Palestina, termasuk pian nih, yang katanya menuntut ilmu Pak Aibuas yang malam datang ke mana, ke guru mana aja karena mencari ridha Allah, hendak berhampir lawan Allah, pian pun tak masuk kedudukannya fisabilillah. Kita mengaji ini fisabilillah juga. Biar Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya niatnya menuntut ilmu, maka dia fisabilillah sampai dia pulang. Sampai dia pulang meninggalkan dunia ini. Nah, terhadap orang ini ujar Nabi, ujar Allah kata mati. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian kira orang Palestina itu, pejuang Allah itu, pembela agama Allah meninggal. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Sungguh mereka hidup di hadirat Allah, dapat rezeki dari Allah. Farihin bima atahumullah min fadlih, bergembira dengan karunia Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apalagi Rasulullah. Sidin hanya pindah wadah saja dan menyaksikan apa yang terjadi di alam dunia ini. Bahkan beliau melihat apa yang terjadi. Bahkan beliau hadir di mana orang bersalawat lawat Sidin, Nabi hadir. Bahkan banyak para aulia Allah yang bukan hanya mimpi, langsung berburu lawat Rasulullah. Semacam Syekh Muhammad Salman Al-Madani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahkan banyak para wali-wali yang lain. Salah satu contoh, pada tahun 555 Hijriah, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Mursyid Tariqat Ar-Rifai, beliau mendapat kesempatan melaksanakan ibadah haji bersama beberapa puluh ribu jamaah, termasuk bersama beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika beliau ziarah ke makam Rasulullah, makam Nabi beda seperti ini, mungkin lebih terbuka atau lebih ini. Lalu apa kata Syekh Ahmad Al-Rifai? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah, Assalamualaikum ya Jiddi. Salam untukmu ya Rasul, salam untukmu wahai kekasih Allah, salam untukmu wahai kakekku. Bahkan sahabat hadri juriat daripada Rasulullah. Tiba-tiba dalam kubur keluar suara, untukmu keselamatan wahai cucuku ya Rasulullah. Semua orang mendengar suara Nabi. Ketika mendengar suara Rasulullah, Syekh Ahmad Ar-Rifai menangis menjadi terharu. Lalu dia berkata, ya Rasul, wahai kakekku, dari kejauhan aku kirimkan rohku hadir kepadamu. Dari kejauhan aku lakukan salawat hadir ke makammu. Sekarang fisikku datang dengan utuh di hadapanmu ya Rasul. Jasad dan rohku hadir di hadapanmu ya Rasul. Tolong ulurkan tangan kananmu yang mulia. Aku ingin mengecup tanganmu ya Rasul.
maka dengan izin Allah keluar tangan Rasulullah penuh dengan nur. Langsung Syekh Ahmad Ar-Rifai mencium tangan beliau, dan ini bisa oleh puluhan ribu jamaah termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan beliau menceritakan kepada murid-murid beliau tentang karamat daripada kemuliaan daripada Syekh Ahmad Ar-Rifai. Rasulullah yang menyium tangan Sayyidina langsung. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Dan banyak lagi cerita lain tentang bagaimana kemuliaan Nabi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau orang Azam, jadi menghadapi syekh-syekh besar orang-orang Arab itu kaku sedikit. Kalau datang Rasul meludahi 7 kali di mutung sidin, langsung pasah dengan bahasa Arab yang luar biasa. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang lain. Jadi Rasulullah itu kadang meninggal, kadang mati, pindah wajah. Bahkan kepada kita pun, kepada kita Basalam, Allah sidin uji Nabi apa? Ma min ahadin yusallimu alayya ila raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tiada seorang pun di antara umatku dimanapun mereka berada, ketika mereka mengucap salam kepadaku, maka melainkan Allah menghadirkan rohku untuk apa? Menjawab salamnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Siapapun, nang alim kah, nang kada alim kah, nang buntak kah, nang hantu beratnya, bersalawat kalau Nabi dijawab langsung oleh Rasulullah. Dan perlu berdosa peninggi derajat pengangkat kemuliaan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi kenapa Allah menyebut innaka mayyitun? Padahal Nabi masih hidup, dikatakan innaka mayyitun oleh ulama-ulama sufi. Makna ayat innaka mayyitun, engkaulah mayit. Jadi hakikat al-mayyit itu ya Rasulullah. Jadi makna hadis menurut ulama sufi, ya. Uzkuru min dzikri hadimil lazzat. Perbanyaklah mainan yang memutuskan kelezatan al-maut. Siapa al-maut itu hakikatnya? Ya Rasulullah. Banyaki mengingat Rasulullah. Karena yang memutuskan kelezatan, semua kenikmatan hilang, lenyap. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan memandang Rasulullah, dengan kumpul dengan Nabi. Bahkan jangan ke kenikmatan dunia, surga pun nggak ada artinya dibandingkan dengan Rasulullah. Karena surga daripada nurnya Rasulullah, lezat paling lezat bersama Rasulullah. Maka banyak ingat dan memutuskan kelezatan itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah, kenapa disebut al-mayyit Nabi? Kan ada isyarat dari Datuk Kalampaya, kitabnya Kanjul Ma'arifah, dari Syekh Muhammad Nafis, kitabnya Ad-Durun Nafis, dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kitabnya Sirrul Asrar. Dari kitab-kitab yang banyak diungkapkan, mereka menukil, ada yang mengatakan hadis Nabi, wallahu a'lam. Tapi mereka menukil ini menyatakan mutu qabla an tamutu, matikan dirimu sebelum engkau mati. Bahkan tambahannya, man arada ayanzura mayitan yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila Abi Bakrin. Siapa yang hendak melihat mayat berjalan, tuh lihat Abu Bakar. Orangnya hidup disebut mayat berjalan. Ternyata mati itu ada dua, ada mati hissi, ada mati maknawi. Mati hissi berpisahnya roh dari jasad. Mati maknawi, nah inilah yang dimaksud innaka mayyitun mutu qabla an tamut. Bagaimana caranya? Kalau Datuk Kalampayan Malajari, lawat kita memastikan diri ujar sidin, melepaskan sifat 7 yang ada pada kita. Jangan merasa ampun kita. La qadirun, wala muridun, wala alimun, wala hayyun, wala sami'un, wala basirun, wala mutakallimun bil haqiqati illallah. Nah, sekarang apa mematikan diri sebelum mati? Mari kita lihat. Kita ini berisi namanya jasad.
orang menyembah Yakwata atau mayat atau kurungan atau lembaga Adam. Ini selamanya sudah memang kada berfungsi, memang mati berdahulu, bukan hidup, memang mati berdahulu sudah. Kenapa disebut mati berdahulu? Maka mata melihat, muntung berpandir, telinga mendengar, kawa bergerak, mati berdahulu lah. Mari kita lihat isyarat dalam Al-Quran surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah jadikan kematian dan kehidupan. Ketika kita ayah bunda bertemu antara sel telur dan spermatozoon, jadi segumpal darah, jadi segumpal daging, berbentuk tulang belulang, berbentuk sudah ikan tidak apa-apanya, kada berperan. Kenapa? Belum ada roh. Ketika masuk roh ke dalam janin tadi, baru mulai bergerak, baru wal hayata. Nah, berarti yang hidup itu bukan jasad ini, tetapi adalah roh. Itulah hakikat diri kita. Nah, jadi selamanya jasad ini kada hidup, memang mayat berdahulu, jenazah sudah. Nah, kenapa dia bergerak? Mumpung melihat, berpandir, mata melihat, telinga mendengar, karena ada roh tuh, roh. Nah, roh itulah yang hidup, roh itulah yang melihat, roh itulah yang mendengar, roh itulah yang berkata-kata, roh itu yang bergerak, roh itulah yang merasa. Buktinya orang meninggal, bahkan tubuhnya lengkap terus kebukuan. Kenapa kata kau melihat lagi matanya? Kenapa kata kau suara lagi? Digeritik ada tak urhing lagi? Karena rohnya ada lagi. Nah sekarang kenapa kita lihat? Karena ada roh, berarti sesungguhnya nang melihat, nang bergerak, nang berpandir, nang bersodik, roh. Nah merasa roh. Siapa roh itu? Tusirullah, rahasianya Allah. Siapa roh itu? Tajalinya, karena pakannya sifat Allah. Ada 7 sifat Allah. Nah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Si jasad ini kada bisi penglihatan, kada bisi pendengaran, kada bisi perkataan, kada bisi kehendak, kada bisi perasaan, kada punya apa-apa. Karena mayat kada bisa apa-apa. Nang merasa, nang melihat, mana tugawian roh. Bukan rahasia roh siapa? Karena pakan 7 sifat Tuhan. Nah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Rahasia sirullah yang nampak. Nah, Allah harus. Itulah namanya innaka mayitun. Oh, makanya ketika Nabi perang melempar pasir, apa ya Allah? Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukan engkau yang melempar hai Muhammad, melainkan aku Allah yang melemparnya. Jahilnya gawian Rasulullah dan laku akal Allah Ta'ala. Tetap kita ini la haula wa la quwata illa mati betul-betul sudah. Itulah makna innaka mayitun wa innahum mayitun. Hakikat al-maut. Pengajian kita hari ini kan batur. Mau buka sana buka sini. Yang penting dapat ilmunya kita. Kulunnya pada wayang beneran. Ada di dalam atur sudah. Yang penting dapat hakikat. Itulah hakikat uzkuru. Min dzikri hadimil ladzat. Banyak ingat al-maut. Ingat kita ini kan ada apa-apanya. Di ketika bergerak, berbuat, berkelakuan, kita tolong dari Allah. Karena pakan rahmatnya Allah, hidayahnya Allah, dan gawian sembahyang dan beramal beribadah jangan rasik lagi. Ini semata tolongnya Allah. Kalinya laku al jahirinya adalah al jasad, bukan rasanya al Allah, bukan hakikatnya al Allah Ta'ala. Nah, tanda orang yang dapat rahmat Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para jamaah yang sudah muliakan, ada satu riwayat
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, beliau didampingi malaikat Jibril sampai di Sidratil Muntaha. Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, ulun sampai di sini jam antara kampiang. Kalau ulun naik sejengkal lagi menuju mustawa, apalagi arash, awak ulun ini hancur, lebur dengan tajalli nur Allah. Ulun kada sanggup ya Rasul. Sampai di sinilah makam Jibril. Tetapi kita makluki, kita pahami, kita dengar sudah ceritanya, riwayatnya, kita ambil hikmah. Ada kulit binatang, olah kami apakah ontok, kulit binatang yang sampai ke Sidratil Muntaha, yang sampai ke mustawa, yang sampai ke arash. Ada hancur, ada kulit binatang. Apakah mulianya binatang kulit pada Jibril? Ada, maha mulia, Jibril sangat mulia. Bukan mulia di kulit binatang, tapi kulit binatang yang nempel di kaki Rasulullah. Kulit binatang yang berempat dibatis di telapak kaki Rasulullah. Maka Nabi sampai ke aras umpatkan, bahkan orang sufi mengatakan kulit binatang ini jadi mahkotanya alam semesta. Apa itu? Sandalnya Rasulullah, terompahnya Rasulullah. Ketika Nabi berjumpa dengan Allah di aras Rabbani, kulit binatang bertabuju Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ini kulit binatang. Bagaimanakah umat Rasulullah? Kalau kulit binatang nempel di kaki Rasulullah, bagaimanakah umat Rasulullah yang mereka itu nempel di hatinya Rasulullah? Allahu Akbar. Kalau kulit binatang saja nempel di kaki Nabi, berjumpa dengan Allah karena nempel lawan Nabi, bagaimanakah umat Rasulullah yang orang tersebut ada nempel di hati Rasulullah? Maka insya Allah orang tersebut mendapat kemuliaan yang luar biasa setiap saat, Mi'raj terusnya. Apa beda? Bertemu Allah terusnya. Kenapa? Orang itu ada di hati Rasulullah. Nah kayak apa supaya kita ini ada di hati Rasulullah? Itu yang kita tanyakan pula. Maka di antaranya salatan tasilu biha ruhul musalli alaihi. Orang yang bersalawat lawan Rasulullah, yang menghafalkan salawat kepada Nabi dengan hati yang ikhlas, yang mahabbah, yang rendah, ittisal lawan Nabi, bersambung lawan Nabi. Arti bersambung itu bukan jauh. Berhubungan lawan Nabi itu bukan jauh, parah benar, parah tepat. Jawabannya parah tepat. Kalau orang kisah lagi, kalau ada jarak lagi. Nah, jadi bila kita hendak nempel lawan Rasulullah di hati Nabi, pada diri Nabi, maka perbanyaklah kita membaca salawat. Itu diantaranya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang bersalawat lawan Rasulullah itu kalau boleh diibaratkan, Rasulullah itu kayak cermin. Orang yang bersalawat lawan Nabi itu kayak orang yang bisa sintar. Salawat ibarat sintar, lo punya pitik sintar, nyalakan sintar. Itu salawat. Sintar ini menuju ke cermin. Buka tarangnya ke mana ya? Buka limpahan tarangnya ke mana? Ke cermin kah kepada orang yang menyintari tadi kah? Tak berbalik ke orang menyintari tadi. Makinnya menyintari, makin tarangnya, makinnya besar, makin tarang nurnya Rasulullah pada dirinya. Makin besar, makin mulia, makin mulia. Bukan untuk Nabi, untuk orang yang tadi. Muntahur rahasianya pian.
kasih putusan bersalawat pada Rasulullah. Terjadi Nabi, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalawat kalau aku sekali salawat, maka Allah mencurahkan 10 salawat kepadanya. Balikannya 10 kali lipat dari Allah. Mana 10 salawat Allah? 10 dosa kita diberasihi, 10 derajat ditinggikan, 10 pahala diberikan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa pula rahasia bersalawat? Kita disuruh Allah itu bersalawat lawan Rasulullah. Ucapan terima kasih, ucapan syukur lawan Rasulullah. Kenapa? Karena kemuliaan Nabi, kena jasa Rasulullah yang luar biasa lawan kita. Nang Rasulullah ini baik ketika di alam arwah sudah membimbing roh-roh kita di alam arwah. Nang pihak yang datang hari ini ke sini, ini bukan kebetulan, bukan karena kebiasaan, tidak. Sudah ditakdirkan waktu di alam arwah kita kumpul lawan Rasulullah. Kita memuji Rasulullah, kita mencintai Rasul seperti ini, maka jahillah seperti ini keadaannya. Sudah betul bisa, kisahnya aja sudah. Ketika Nabi lahir ke alam dunia, zahir ke alam dunia, membimbing kita siang malam umat yang dipikirkan beliau. Sholat beliau sampai bangkat mendoakan kita. Ketika beliau pindah ke alam barzah, kita yang dipikirkan. Bila kita melihat kebaikan, Nabi gembira. Tidak berbuat dosa, Nabi minta ampun kepada Allah. Allahu Akbar. Luar biasa Nabi itu, Pak. Tapi apakah kita kau membalas dengan salawat? Kahawat dengan salawat kita? Ada kebalasan. Lalu bagaimana cara bersalawat bunyinya? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa artinya? Allahumma sholli wa sallim, ya Allah, curahkan salawatmu dan salam keselamatanmu untuk kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga beliau. Jadi sesungguhnya nambah salawat bukan ada kita juga. Kita hanya meminta kepada Allah Ta'ala agar mencurahkan salawat Allah terus menerus. Dan kalau salawat kita secara jahil itu ada batasnya, paling 1.000, 2.000, 10.000 paling banyak, 20.000 paling banyak. Tapi salawat Allah salatul daim, salat yang berkah terus menerus, ada sing putusan setiap waktu salawat Allah kepada Rasulullah. Lalu kita minta, kalau boleh bahasanya, nih panitia masjid, orang menyumbang adalah 10 juta, 20 juta, sumbangan dari ini 10 juta, hanya Allah. Kami doakan hanya Allah yang membalasnya. Kami hanya mendoakan hanya Allah yang membalasnya. Doa. Nah sama itu ya Rasulullah, ulungnya kada kau membalas jasa pian, dia kalau sanggup serapa banyak pun sanggup kada kau membalas jasa pian. Hanya ulung minta kepada Allah, ya Allah, hanya pian yang membalas kebaikan Rasulullah kepada kami. Curahkan salawatmu, curahkan rahmatmu, limpahkan ya Allah kepada Rasulullah. Itu maksudnya salawat tadi. Tapi ternyata kita meminta itu, Allah mencurahkan salawat 10 kali lipat kepada kita. 10 kali 100 salawat Allah, 100 kali ribuan salawat Allah untuk kita. Tapi dengan hati yang khusyuk, hati yang ikhlas. Mana yang khusyuk? Nah ikhlas, rindu, cinta lawan itu. Mana ikhlas tadi? Rasa Nabi hadir. Mana yang ikhlas tadi? Nang lebur, nambah salawat pun leburnya ada wujud daripada nurnya Rasulullah. Sudah kadap yang anak-anak maghrib nih. Ini aja dulu kajian kita